Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita kembali lagi, tentu analisa di Vergol ya, karena saya sering menggunakan Vergol ya, tidak untuk Verline. Oke, di sini jika kita awali di time frame daily ya, yang kemarin saya jelaskan di sini ada setup dominan break set ya. Di sini candle yang mampu break level 100 kita taruh di bodinya, level 0 di situ teratas. Dan di sini level 161 masih belum tercapai ya. Di sini masih terhalang oleh demand di sini ya, demand di sini. Market masih direspon oleh demand ini. Tentu kita juga perlu analisa ulang di time frame kecilnya nanti ya. Oke. Yang jelas di sini level 161 masih belum dicapai ya. Menurut saya nanti akan mencapai sampai di level 161 ya. Jadi seperti itu. Dan di level 261 sendiri di sini justru melebihi dari swing low terbawah ya. Melebihi dari swing low terbawah. Ini indikasinya bisa saja nanti market ya seperti ini ya. Dia mampu break ini bisa menjadi bos ya. Jadi seperti itu analisa saya untuk Vergol di jangka panjangnya ya. Sekarang kita sebentar ya, di sini akan saya hapus dulu semua area-area ini. Sebenarnya ini adalah area-area yang sudah kita marking kemarin ya. Area ini sebelum kita mengukur pakai Fibo, sebenarnya itu adalah area-area entry kita yang kemarin ya. Oke, di sini akan saya pindah dulu time frame-nya saja ya. Di time frame H4 coba kita lihat. Nah, di sini market sudah sampai di base demand H4 ya. Ini juga kemarin di sini saya katakan ini adalah area-area SNR US di harga 1917 ini ya. Di 1917 ini market akan sedikit memantulkan harga ya. Bisa saja market memantulkan harga di area-area situ ya. Tapi jika saya amati di sini market ya, dari candlenya ini bearish ini inside bar ya. Ini belum mampu di break ya. Ini candle bearish yang ini shadownya masih belum mampu di break turun atau naiknya ya. Jadi ini masih di dalam candle bearish ya. Jadi kesimpulannya market untuk hari ini ya, di pagi ini tadi juga saya melihat di fundamental itu di pagi hari akan ada kenaikan, tapi tentu di sesi Asia itu tidak terlalu impulsif ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini juga kemarin saya tandai area-area SNR US berikutnya ya. Selain ini dan di sini juga ada SNR US berikutnya yang bertepatan di level 161 time frame daily tadi ya. Jika sekarang kita ukur ini yang kemarin ada setup CP1 sell di sini ya. Coba sekarang kita ukur pakai Fibo ya, tetap kita cari dukungan-dukungan lain ya supaya analisa lebih mantap atau lebih matang seperti itu. Oke. Di sini level 161 sudah dicapai dan di level 261 di sini terbilang juga masih belum dicapai ya. Jadi kemungkinan untuk masih turun itu masih ada ya. Di sini sedikit sekali ya belum dicapai level 261-nya ya. Jadi menurut saya masih ada indikasi untuk melakukan penurunan. Oke. Tentu kita mencari area-area untuk sell ya. Kita mencari area-area untuk sell. Coba sekarang kita marking ya zone-zone entry-nya ya. Kemarin di sini sudah saya marking ya. Ini area base-nya di time frame 4 dan sekarang ada yang terbaru di bawah sini akan saya marking juga di area situ ya, untuk kita melakukan open posisi sell-nya karena tren masih impulsif melakukan penurunan ya. Jadi seperti itu. Oke. Sebentar, di sini akan saya besarkan ya. Seperti ini, nanti bisa kita kecilkan ya. Kita ganti time frame di H1 ya. Setelah kita marking SNB di time frame H4, kita bisa kecilkan di time frame H1. Kita lihat SNR US-nya ya. Yang kemarin di sini adalah area-area SNR US ya, dan sekarang di yang terdekat itu di sini ya. Yang terdekat itu di area-area situ. Maka kita bisa perkecil. Tapi di sini jika kita lihat ya, di sini jika kita lihat base supply-nya ya, di bodinya itu masih sangat besar ya. Jadi masih sangat besar. Jadi menurut saya ini adalah area entry kita untuk melakukan open posisi sell dan kita bisa mengecilkan kembali di time frame M30 ya, di time frame M30. Oke. Di time frame M30 sendiri di sini base-nya juga sangat besar ya. Di sini base-nya sangat besar
ini ya di bodinya, dan di sini juga masih ada sedikit imbalance yang masih perlu ditutup oleh market ya. Jadi kesimpulannya di sini area entry kita sell itu masih sangat lebar ya. Jika kita mengacu pada SNB di time frame H4 tadi ya, hanya di area-area sini ya, hanya di area-area sini. Tapi jika kita mengecilkan time frame justru malah lebih lebar ya. Jadi kita bisa kasih garis horizontal terlebih dahulu. Ini adalah area-area entry kita ya, seperti ini ya. Lalu kita bisa kecilkan lagi jika ingin memperkecil risiko ya. Kita bisa kecilkan lagi di time frame M5. Kita cari order blocknya. Nah, di sini jika saya lihat di sini ada area-area order block di time frame M5 ya. Di sini order block menurut saya cukup kuat karena di bawah order block ini ada inducement ya. Di sini ada inducement, di sini ada order block, maka area entry kita berada di sini ya. Ini sangat kecil risikonya ya. Jika nanti market sampai di sini, maka risiko kita akan sangat kecil ya. Kita bisa tandai pakai garis horizontal seperti ini di shadownya ya, cukup di shadownya saja seperti ini. Nah, seperti ini area entry kita di area situ ya. Oke, dan di sini jika dilihat di sini juga area-area CP1 ya, bisa saja market hanya sampai di area-area sini ya. Bisa saja market hanya di area candle CP1 ini ya, di 1924. Bisa saja cuma merespon sampai di situ saja. Ya, jadi seperti itu. Oke, tapi di sini jika kita lihat di sini juga masih ada yang fresh ya. Di sini masih ada yang fresh belum tersentuh ya. Mungkin di sini nanti masih akan terkendala untuk melakukan kenaikan. Ya, di sini juga ada support, di sini ada drop base drop ya. Ini sangat bagus atau termasuk juga kuat untuk menahan harga ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang market mencoba melakukan kenaikan ya. Market mencoba melakukan kenaikan. Oke, saya kembali di time frame H1 ya. Saya lihat dulu di time frame H1-nya. Jadi area entry kita yang risikonya sangat kecil berada di area-area sini ya, berada di area-area sini. Oke, itu adalah area SNR, dan di time frame H4 sendiri di situ hanya sebuah shadow ya. Di situ hanya sebuah shadow. Oke, di sini ada imbalance ya. Di sini berarti oke ya, ada penghalang sangat banyak di area sini ya, ada penghalang yang cukup banyak di area-area situ. Jadi untuk analisa hari ini saya cenderung memilih untuk open posisi sell ya, tentu dengan SL ditaruh di sini ya, di atasnya swing ini ya. Untuk SL kita taruh di situ ya. Oke. Untuk take profit sendiri tetap ya, saya akan memakai take profit di time frame daily tadi ya, di time frame daily tadi, yaitu di level 161. Level 161 ini bertepatan dengan area SNR US ya ini ya. Jadi kita bisa open posisi sell di area-area sini ya, untuk take profit di area-area sini ya. Jadi seperti itu. Jika kita lihat di time frame daily sendiri di sini ya, di atas ini juga masih banyak sekali imbalance ya. Apakah ini nanti akan ditutup ya? Tentu kita menunggu pergerakan-pergerakan di time frame kecilnya ya. Apakah ada indikasi-indikasi pembalikan harga ya? Misal jika ini nanti mampu di break ya, swing ini nanti mampu di break, bisa saja ya dia akan melakukan kenaikan ya. Oke, di sini kuncinya ya, supply ini jika mampu di break dengan body, maka indikasi kenaikan itu ada. Tapi selama supply ini belum mampu di break, maka tren masih melakukan penurunan ya, masih akan terus melakukan penurunan selama supply ini belum mampu di break dengan body ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, tentu area-area entry kita sudah kita tentukan di area situ ya. Area entry kita sudah kita tentukan di area situ. Menurut saya di area-area base supply ini sebenarnya sangat besar ya. Jika kita lihat sampai sini sebenarnya area-area entry kita untuk melakukan open posisi sell ya. Sebenarnya area open posisi sell itu cukup besar ya. Tentu kita wajib menaruh SL di atasnya sini ya. Jadi kita wajib menaruh SL di situ ya untuk melakukan open posisi sell. Jadi seperti itu analisanya ya.
Jadi untuk analisa teknikalnya seperti itu. Kenapa saya tidak mengambil open posisi B? Karena di sini market masih belum mencapai level-level Fibonacci level 261, bahkan di time frame daily pun dia masih belum menyentuh level 161 ya. Jadi ada indikasi penurunan untuk nanti malam ya. Jadi seperti itu. Dan di pagi hari ini tentu masih ada kenaikan. Kenaikan ini terbilang masih pullback atau retest ya. Jadi market akan menutup imbalance yang berada di area-area sini ya. Jadi kesimpulannya atau analisanya seperti itu ya. Sebenarnya untuk scalping di grup juga sudah saya jelaskan yang kemarin-kemarin itu di harga 19.17 itu sebenarnya kita sudah bisa melakukan scalping ya. Di sini naik sedikit, di reject lagi, dan sekarang berusaha untuk naik lagi ya. Tapi itu sangat menguras mental ya. Saya tidak suka di situ untuk scalping ya. Jadi tetap acuan kita tetap kita menunggu di area base SND H4, kita perkecil atau kita cari SNR-nya di dalam base tersebut, bisa diperkecil lagi di time frame M30. Jadi seperti itu ya, analisa seperti biasa seperti itu. Tapi di sini M30 justru jauh lebih besar area supply-nya ya, SND-nya justru sangat besar ya. Oke, jadi demikian analisa untuk teknikalnya. Sekarang kita coba analisa untuk fundamentalnya. Oke, di fundamentalnya ya, di sini coba saya lihat di fundamentalnya ini di jam-jam 8 ya, di sini di jam-jam 8.30 ya. Di sini masih previous ini lebih tinggi dari forecast ya, maka indikasinya ini masih naik ya. Di sini juga lebih tinggi, dan ini CNI ya, ini di gold dia akan melakukan kenaikan di pagi hari ya, di jam-jam 8.30 dia sampai di jam 10. Di sini tidak ada data sayangnya ya, jadi indikasinya masih melakukan kenaikan ya. Di jam 10, jam 11 di sini tidak ada data sayang sekali, dan di jam 12 di sini masih ada indikasi kenaikan ya. Di sini masih ada indikasi kenaikan, tapi ini fair JPY ya, berarti jika JPY dia melakukan kenaikan, itu di gold dia akan melakukan penurunan ya. Di gold dia akan melakukan penurunan. Jadi di jam 12 ini sudah mulai ada indikasi penurunan ya. Di sini ada euro previous lebih rendah dari forecast, maka ini di gold dia akan melakukan penurunan ya. Di sini di jam 12.45 market di sini datanya sama, jadi ada sideways ya di jam-jam 12.45. Di jam-jam 1 coba kita lihat di sini euro ya, ini ada sedikit kenaikan ya, ada sedikit kenaikan. Di sini jika kita lihat juga masih ada sedikit kenaikan ya, tapi ini menurut saya masih belum impulsif ya. Nah di jam 1.45 ini market di sini previous lebih rendah ya, ini masih ada penurunan ya, ini penurunan. Jadi setelah melakukan kenaikan lalu melakukan penurunan seperti itu. Di jam 2 di sini CHF ya, ini kebalikan dari USD atau dari gold. Di sini datanya sangat besar, maka di gold dia akan melakukan penurunan ya. Di dua ini tadi ada penurunan, dan di sini juga ada logo B-nya. Ini terbilang agak besar ya, ada di atas 30 pips ya. Ini ada di atas 30 pips atau 50 pips lebih ya. Oke, setelah itu di jam-jam 3 ini euro ya, maka jika dilihat ini previous lebih rendah dari forecast karena ini minus ya, maka di gold dia akan melakukan penurunan ya. Di sini datanya sama, terbilang sideways. Di sini juga masih sama, terbilang sideways. Di bawahnya juga ada kekosongan data ya, jadi seperti itu. Nah di sini di CAD di jam-jam 7.30 di sini market ada kenaikan di CAD, maka di gold dia akan melakukan penurunan ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini USD ini previous lebih rendah dari forecast, maka ini ada indikasi penurunan yang cukup tajam ya. Ini menurut saya penurunan yang cukup besar karena di sini ada logo merah dan ada logo K-nya ya. Ingat di jam-jam 7.30 wajib berhati-hati ya. Nanti akan ada penurunan yang cukup besar menurut saya ya, seperti itu. Dan di sini ada kenaikan ya, di sini ada kenaikan lalu dibalas lagi dengan penurunan dan penurunan ya. Jadi di jam-jam yang sama ini tadi ada kenaikan sedikit lalu dibalas dengan penurunan. Kemudian di jam-jam 9 di sini ada penurunan ya. Di jam-jam 9 ada penurunan, dan di sini di jam 19.30
previous ini lebih rendah dari forecast. Di sini masih ada penurunan ya, di sini ada penurunan. Nah, disinilah nanti dia ada kenaikan di jam-jam 10-nya, di jam 10 malamnya market ada kenaikan. Setelah dia melakukan penurunan ya, misal seperti ini, setelah itu dia akan ada kenaikan seperti ini misal ya. Jadi seperti itu. Jika kita lihat di candlenya bisa saja seperti itu. Di jam 12 malam di sini tidak ada data ya, mungkin belum update ya, bisa saja masih belum update. Jadi saya tidak bisa analisa ya. Di sini di jam 6.30 di sini ada penurunan, di gold ada kenaikan ya. Jadi batas kita untuk melakukan sell ini nanti ya, untuk melakukan sell ini nanti sampai di jam 19.30 ya. Di jam 9 malam ya, sampai di jam 9 malam kita wajib di jam 9 malam kita wajib sudah keluar dari market untuk selnya ya. Jadi analisanya seperti itu. Jika kita melihat di fundamental ya, di siang hari tadi ada indikasi kenaikan di pagi hari ya, lalu di jam-jam 12 ke atas itu sudah mulai ada sedikit respon penurunan. Jadi kesimpulannya untuk pagi hari ini kita menunggu di area supply atas ya. Jika tidak ingin mengambil risiko, kita tetap menunggu di area supply-nya ya. Kita tetap menunggu di area sini yang sudah saya market ya, di level-level 1924 bisa, di 1927 juga bisa ya. Untuk lot yang lebih kecil sebenarnya ini saya ambil di bodinya ya. Di bodinya ini juga bisa saja market cuma respon di bodinya time frame H1 ini di 1923 ya. Jadi bisa saja market cuma respon di area sini. Yang jelas di sini masih ada sedikit imbalance yang belum tertutup ya. Jadi kita hanya menunggu di area sini saja ya, di area sini saja untuk melakukan open posisi sell. Oke, demikian penjelasan untuk analisa harian kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa jadi referensi buat sahabat-sahabat trading analisa. Tentu bisa membantu sahabat-sahabat trading analisa buat ini sebagai indikator, bukan acuan 100% ya, karena analisa bisa saja gagal. Tapi ingat ya, metode jangan pernah dirubah jika sudah tahu probabilitasnya ya. Jika probabilitasnya sudah sangat baik, metode tetap kita gunakan meskipun ada kalanya analisa gagal atau metode tersebut gagal ya. Itu bagian dari perjalanan trading kita. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa membantu dari trading analisa. Selalu doakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.